Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, ya kan? Malam ini saya kedatangan tamu, ya kan? Beliau adalah keamanan di daerah Bekasi, ya kan? Beliau juga mantan asisten atau bodyguardnya Presiden Amerika Obama dulunya itu, ya kan? Dia udah melintang buana jadi agen apa-apa juga udah pernah dialamin gitu kan. Makanya dulu pernah tinggal di Timur Tengah. Dia bilang seperti itu sama saya. Timur Tengah yang mana saya juga kurang paham sih. Intinya saya juga percaya sama Pak Dudung ini, ya kan. Kalau masalah segi keamanan, mungkin teman-teman atau saudara-saudara semua yang di daerah Bekasi udah paham lah siapa Pak Dudung ini, ya kan. Dia sempat pensiun dari FBI katanya tuh. Betul Pak? Betul, Iya, FBI. betul. Betul. Dari FBI, ya kan. Malam ini saya tanya, ya kan. Mau tanya langsung dari Pak Dudung, awal mula bisa terjun jadi keamanan di daerah Bekasi ini seperti apa Pak? Coba Pak, saya pengen tahu dari Pak Dudung langsung. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal mulanya ya saya udah ya sedikit banyaknya udah kesono kemari atau malang melintang. Ternyata kesono kemari juga sama, ya isi jadinya saya ya udah ngambil keputusan ini jadi keamanan aja lah kan gitu. Jadi keamanan Pak ya. Iya, di daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Yang namanya di Bekasi apa Mutiara Jaya. Mutiara Jaya itu Iya. awal mula jadi keamanan ya. Awal mula Pak. Awal mula. Iya. Hmm, Itu awal mulanya Pak. awal mula. Saya awal mulanya jadi keamanan di Mutiara Bekasi yaitu di Blok D. Itu Blok D. RT 03 RW 05. Gitu Pak. Itu awal mulanya. Awal mulanya. Nah, untuk selanjutnya ya namanya kita kerja, ada juga istilahnya enak, ada juga yang kurang enak. Kurang enak. Pasti Ya kalau itu. mungkin kalau sama warga itu kita udah sinergi. Ya berhubung kita kerja itu yang namanya kerja, jangankan pembayarannya mahal, murah pun kalau kita betah ya supaya kita betah atau Betah. dikerjain. Ya. Begitu. Kau Jang. Ya intinya sebenarnya sih kalau kita kerja sih jangan melihat dari nominal Pak ya. Kalau saya pribadi, Betul, ya kan? ya betul. karena nominal itu bisa kita kejar setelah kita paham dengan skill kita nyaman di tempat kita kerja, insya Allah nominal itu akan ngejar kita. Iya, Nah. itu anggaplah kayak ini mah kayak gaji mulai kayak PT mah gitu kan naik sendiri gitu. Ya, naik sendiri. Kita pun kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang warga ya ada simpatisan, ya udah jangan segitu aja terus saya yakin kan begitu. Ya. Justru itulah yang saya bilang kerja itu kita jangan ini nominal dulu, yang penting kita betah atau enggak kan gitu, enak atau enggak. Bukan masalah enak pengen ini dikasih ini bukan. Bukan. Karena kita betah ini karena kenyamanan kan gitu. Satu Pasti. kenyamanan, kedua-dua orangnya ya istilahnya pada sopan kan Sopan. gitu. Itu yang saya harapkan. Makanya saya kan yang namanya jadi linmas atau kerja di perumahan jadi keamanan, kita itu harus sinergi dengan warga. Yang namanya kita cari teman, kawan, walaupun saudara. Begitu. Pasti. Itu yang saya cari, yang saya kejar. Makanya saya dari situ ya udah pindah ke sini, pindah ke sono sama aja. Ya ternyata saya memutuskan untuk kerja di daerah Bekasi juga, yaitu adanya di KSB. KSB. Berarti Gitu, Pak. berarti ini yang kedua. Yang ketiga, termasuk- Pak. yang ketiga, yang Iya. ketiga ya kan. Nah, yang paling lama Pak Dudung itu di daerah mana? Yang paling lama? Kalau untuk yang pertama saya di Mutiara Bekasi itu saya dapat 3 tahun, Pak. 3 tahun. Lebih dikit lah kan Ya. gitu. Yang kedua itu saya dapat 4 tahun, Pak. 4 tahun. Itu, Pak. Tapi Jadi yang di sini doang nih, itu anak maksudnya yang KSB ini ya mungkin alhamdulillah ya kawan-kawan termasuk istilahnya warganya saya acuin jempol Pak kan gitu. Karena apa? Karena semua itu ya mayoritas
samalah sama kita, kedua-duanya orangnya pada enak, pada sopan, itulah yang bikin betah saya kerja. Begitu Pak. Kalau saya termasuk enak nggak Pak? Ya alhamdulillah sih, makanya saya pengen istilahnya silaturahmi ke Pak Ujang ini justru satu udah lama, kedua-duanya yang namanya kita kan cari teman atau kawan itu pun termasuk saudara, itulah yang saya cari gitu Pak Ujang. Ya awal mulanya sih kita tuh untuk membangun silaturahmi itu dari teman Pak ya. Betul. Dari teman, nggak usah kita ngebilangin kekeluargaan, nggak perlu sebenarnya itu. Yang pertama kita tuh teman, ada rasa kebersamaannya, pasti nanti akan timbul, ya kan? Rasa kekeluarganya pasti akan timbul. Nah, ini yang perlu kita contoh semua kan, ya kan? Kebersamaan itu yang utama, ya kan? Karena dari kebersamaan itu akan muncul rasa kekeluargaan kita. Betul Pak Ujang. Nah, betul kan Pak? Betul. Nah, satu pertanyaan Pak, ini kan? Siap. Suka dukanya jadi keamanan, itu pasti. Ya itu ya yang namanya suka dukanya itu jangan dibilang dikatakan ya, namanya cuman keamanan kan begitu. Ya kita sukanya ya namanya kerja istilahnya gitu kan, ada enak ada pun nggak enak, walaupun istilahnya nggak enak karena kayak tempat mah tempatan gitu, tapi saya nggak mengeluh. Karena apa? Karena senengnya saya istilahnya jadi keamanan atau istilahnya fokusnya dan khususnya ada di wilayah KSB. Profesi. Karena apa? Satu profesi, kedua-duanya orang-orangnya saya bilangin tadi, saya acungin jempol. Karena apa? Karena orang-orangnya pada sopan, pada santun, itu yang saya bilang, dan kebersamaannya baguslah kan gitu. Bersamaan. Itu yang saya suka, itu Pak Ujang. Dan mungkin saya cuman begitu, saya beberkan sama Pak Ujang. Itulah untuk pengalaman saya tadinya jadi keamanan, begitu Pak Ujang. Tapi saya kenal sama Pak Dudung itu bisa dibilang itu cukup lama sih. Dari awal saya tuh pindah ke sini itu kenal Pak Dudung. Nah, itu Pak Dudung dulu tuh cuma 2 orang kalau nggak salah tuh. Betul Pak Ujang. Ya kan? 2 orang. Nah, itu yang kalau saya pikir paling beratnya itu jadi keamanan tuh pas posisi 2 orang itu Pak. Jadi begini Pak Ujang, kalau untuk kayak saya atau istilahnya prinsip saya, jadi keamanan memutuskan bukannya saya nggak mau banyak orang atau nggak mau banyak teman atau kawan. Satu yang saya bilang, semakin banyak orang atau banyak istilahnya teman emang bagus, tapi untuk kinerja atau kerja itu saling mengandalkan Pak Ujang, begitu. Kalau untuk kita diputuskan berdua, apalagi dulu itu kan saya cuma berdua, antara yang siang teman saya, yang malam pun saya. Jadi kerja itu fokus gitu Pak Ujang. Bisa fokus karena apa? Karena kita untuk mengandalkan siapa? Kalau kita nggak fokus kan gitu, itu Pak Ujang maksudnya. Bukan istilahnya saya nggak mau banyak teman atau banyak kawan kan gitu ya, bukan. Tapi saya salut sih Pak, dulu tuh saya pindah ke sini ya kan, saya nginjak di Cikarang ya kan, saya belum pernah tinggal di perumahan ya kan. Saya dari kontrakan pindah lagi ke kontrakan ke perumahan, jadi kenal sosok keamanan ya kan, seluk-beluknya keamanan. Yang pertama saya kenal ya beliau sama asisten tuh, siapa namanya tuh? Pak Dablang. Oh, jadi waktu itu kan saya berdua sama Pak Dablang. Pak Dablang? Iya. Satunya lagi yang agak tua tuh, Pak Dasum. Oh, Pak Dasum. Iya. Bukan Dasun ya? Kalau Dasun teman saya. Dasum ya, kalau Dasum itu. Itu dulu itu kan begini, Pak Dasum itu dengan saya malam, Pak Dablang itu sendiri siang, kan gitu maksudnya. Begitu Pak Dasum keluar ya udah saya berdua aja, kan gitu. Begitu Pak Ujang. Karena apa di sini? Ya lumayan juga istilahnya. Jauhnya, lawannya, termasuk istilahnya jalan ya pintasnya kayak ini jalan tikus lah kan gitu. Jalan tikusnya di sini hitungannya ya, banyak sih. Banyak, begitu sebenarnya. Tapi saya nggak mengeluh. Karena apa? Karena yang namanya kita kerja, satu kita harus fokus, kedua kita harus transparan kan gitu. Ya. Ketiganya ya namanya kita kerja tetap ada resiko. Kerjain.
ya untuk resiko banyak kok. Ya. Begitu kalau untuk resiko banyak, malah lebih banyak resiko. Jadi keamanan itu kayak yang saya alami, toh itu di Mutiara Bekasi, toh itu di Giriria, tapi ya ilmu untuk resiko kebanyakan di sini. Gitu. Oh ya, tapi Karena- alhamdulillah untuk istilahnya menjalani resiko itu, melewati resiko itu, alhamdulillah Pak Ujang. Begitu. Sisi baik dan sisi buruknya jadi keamanan, ya kan, pasti, ya kan, namanya suatu pekerjaan itu pasti ada plus minusnya, ya kan, tergantung dari kita mensikapi pekerjaan itu seperti apa, ya kan. Intinya kita dikasih kepercayaan atau dikasih tanggung jawab, paling tidak kita tuh harus bisa membuktiin, ya kan, Betul Pak Ujang. di situ. Nah, pastilah plus minusnya itu warga itu pasti ada, ya kan Pak ya. Nah, suatu ketika selama Pak Dudung jadi keamanan, ya kan, pasti ada namanya kemalingan itu pasti ada. Nah, cara mensikapi untuk kemalingan itu Pak Dudung seperti apa? Ya begini Pak Ujang ya, yang namanya orang kan ada jaya ada apa, kata saya juga kan begitu. Iya, Itu pun kalau seumpamanya warga paham kan gitu, iya, nggak tahu masalah apa masalah itu sama warga ataupun sama saya sendiri, kan begitu. Makanya kalau warga itu masih ada kebersamaan, ayo yang namanya kita apes ya mungkin kan kata saya juga, mungkin kata saya kan gitu, nggak bisa dihindari nggak bisa. karena udah ada partner dari sana, kan begitu kata saya juga. Yang penting warga itu cepat isana merespon ke keamanan, saya siap untuk membantu siang walaupun malam, kan Ya. begitu. Atau itu laporannya atau gimana, siap begitu Pak Ujang sebenarnya kalau untuk di keamanan atau di Linmas begitu. Mas, Begitu Pak Ujang. pasti Intinya. celotehan, ya kan, ketika warga itu ada kehilangan, ada kemalingan, ya kan, yang dituju untuk bertanggung jawab pasti keamanan, Betul pasti. Pak Ujang, itu betul Pak Ujang. ya kan. Tapi terkadang dari warganya pun juga nggak bisa menimbang, ya kan, kok bisa seperti ini, kayak gitu kan. Kalau orang yang udah punya ngeyanya itu gede, ya ujung-ujungnya keamanan kan yang salah, gitu kan. Tapi kalau orang yang bisa legowo, itu kesalahannya siapa-siapa gitu, seharusnya nggak harus keamanan juga sih yang salah, gitu kan. Karena keamanan bukan ngamanin satu rumah warga. Betul Pak Ujang. Nah, di situ yaitu udah resikonya jadi keamanan sih Pak ya kan. Ya paling tidak kita tuh harus bisa selalu antisipasi, harus lebih baik lagi kan gitu kan. Ya kan begini Pak Ujang ya, ya yang namanya kita jadi linmas atau jadi keamanan di perumahan, kata saya juga harusnya ya warga pun harus istilahnya berdekatan dengan linmas. Ya saya pun sebagai keamanan emang harus berdekatan dengan linmas, karena apa? Ini kan keamanan perumahan beginian atau jaga linmas anggap di perumahan itu kan bukan kayak di PT. Kalau PT kan cuma satu pintu. Kalau untuk perumahan ya alhamdulillah istilahnya pintu manapun ada. Kan gitu contohnya di sini banyak termasuk jalan tikus. Itu ya gimana yang namanya kita emang dari depan sampai belakang pun terbuka. Ya makanya emang warga juga nggak selalu neken ya ke situ atau ke linmas kan gitu atau ke keamanan yang saya bilang tadi gitu kan. Emang bagus karena apa? Karena kan saya jaganya ya bukan di gang ini aja kan, harus muter ke sono, ke depan, ke belakang kan begitu. Ya mungkin kan emang pinteran orang-orang gituan daripada istilahnya keamanan, walaupun saya keamanan juga kan gitu. Kadang-kadang kita lagi muter di sini udah jadian kan gitu. Kena. Itu maksud saya. Jadi ya masing-masing juga yang saya bilangin itu emang udah resiko keamanan, mau bagaimana lagi kan gitu. Ya paling tidak itu dari warga pun juga harus selalu antisipasi, ya kan, gitu kan. Jangan terlalu ngandelin keamanan. Oke lah kita punya keamanan, ya kan. Tapi kan dari sisi lain keamanan itu tanggung jawabnya kan besar, banyak. Enggak cuma satu rumah, ya kan. Namanya maling itu pasti 1000 cara. Iya betul. Nah kan, betul. 1000 cara, ya kan. Yang permintaan saya mah begini aja, yang namanya kita keamanan di sini ya alhamdulillah yang saya bilang. Cuman saya minta juga sama warga, sering juga ngomong saya sama warga,
tolonglah kalau ada yang barang berharga, contohnya roda 2 yaitu motor, Ah, jangankan yang bagus kata saya juga, yang jelek pun kalau masih ada celah masuk ke dalam, masukin aja kan gitu. Jadi itulah yang saya bilang, saya ingatkan semua kan gitu. Udah saya kasih masukan semua keluarga saya sendiri di sini ya, tapi alhamdulillah untuk sekarang ya istilahnya warga itu mendengar omongan saya. Karena apa? Karena yang udah hilang itu jangankan saya, cuman keamanan ya, mungkin mustika juga yang namanya kepolisian itu juga kan agak susah nyarinya Pak Ujang, Ya, kan pasti. begitu. Ya. Itu maksud saya, makanya saya memohon dengan sangat keluarga saya sendiri di sini, toh itu dari 01 sampai 04, tolonglah memohon kalau ada istilahnya barang yang di luar, apalagi yang berharga, jangankan istilahnya kata saya juga yang mahal, yang murah pun masukin, kan Masukin. gitu. Itu maksudnya demi keamanan kita semua. Itu maksud saya Pak Ujang. berarti kalau dipikir-pikir tuh jadi keamanan di perumahan tuh tanggung jawabnya besar Pak, ya kan. Kalau dari sisi lain itu sebenarnya lebih enakan Pak Dudung dulu di Timur Tengah ya. Ya untuk kalau di sono mah yang namanya kita satu emang merantau, kedua-duanya ya itulah emang lebih enak. Karena apa? Karena kan jaga pun ya cuman isiannya antara depan belakang doang, kan begitu Pak Ujang. Apalagi di sana tuh bayarnya real Pak ya. Real, Real. betul. Betul. Itu Pak Ujang. Berarti secara tidak langsung ini Pak Dudung temennya Pangeran Arab dong. Ya kalau untuk Pangeran Arab saya itu belum kenal Pak Belum Ujang. kenal. Cuman baru dengar-dengar namanya. Namanya. Begitu. Sekarang kan bisa temennya Pangeran Arab. Ya mungkin kata saya juga kalau untuk ke situ mah saya terus terang belum ini karena belum jumpa dengan mereka gitu, belum jumpa dengan mereka. Cuman kalau untuk mendengar namanya emang udah. Iya, udah Kan ya. begitu Pak Ujang. Itu. Di Pangeran Arab sebenarnya segala sesuatu ya kan itu pasti ada risikonya ya kan. Iya. Tapi dari resiko itu kita bisa menimbang ya kan, kita bisa antisipasi ya kan, meminimalisirkan resiko itu biar nggak fatal gitu kan intinya kan gitu kan ya. Itu tadilah namanya orang musibah tuh nggak bisa diminta ya kan, namanya maling juga 1000 cara. Kita sebagai keamanan cuman manusia biasa nggak ada yang sempurna. Betul Gitu kan. kan? Betul. Hmm. Kalau manusia kan yang saya bilang manusia itu nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang manusia ini semua juga istilahnya ya namanya orang itu kan sifat lupa kata saya Ya. kan gitu. Satu ya mungkin yang saya bilang contohnya saya ya kelalaian saya, ada kejadian ini ada kejadian itu, yang namanya kita istilahnya ya jadi linmas atau jadi keamanan ya saya bilang tadi, saya ke depan ya mungkin di belakang kan gitu. Nah, Saya ke belakang ya mungkin juga di depan kan gitu. Itu maksudnya Pak Ujang. Makanya saya juga memohon sama warga saya, tolonglah istilahnya mengerti posisi saya. Kalau bisa yang saya bilang tadi, barang apalagi yang saya bilang istilahnya mahal, yang murah pun kalau masih istilahnya nggak jadi duit lah kasarnya, itu masukin. jangan mengundang Jangan mengundang istilahnya pencuri pencuri Iya kan? gitu, jangan cari kesempatan lah gitu. ya kan. Terkadang kan pencuri tuh ngelihat kita tuh lengahnya Iya, ya kan? ya itu. Apalagi kan kalau di perumahan rata-rata itu keamanan tuh siaganya malam ya kan. Kalau posisi siang antara warga atau orang ngontrak ya kan, kita nggak begitu paham ya kan. Maklum lah kita kan di perumahan beda sama di kampung. Kalau di kampung desa sini nyampe desa sana, nyampe ke satu kelurahan aja bisa tahu, oh ini orang sini tuh paham. Oh. Beda dengan di perumahan Betul Pak ya Ujang. kan. Ya betul, makanya kita kan berteman, berkawan, kita juga cari teman, cari kawan dan cari saudara itu tak mesti kita istilahnya orang sini terus kan gitu. Iya. Orang mana-mana pun termasuk orang seberang, orang apa itu tetap saya akan cari kawan, teman, apalagi jadi saudara. Kan Ya. begitu Pak Ujang. Saudara, Itu yang saya cari Pak Ujang. Itu. di perumahan identik dengan ya kan beribu suku ya kan. Dari beribu suku itu dari Pak Dudung bersosialisasinya itu seperti apa? Ya untuk bersosialisasi Pak Ujang, yang saya bilang tadi, alhamdulillah
untuk saya bergerilya di keluarga, warga pun istilahnya alhamdulillah responnya kan Welcome gitu. ya. Welcome bukan welcome lagi kan gitu kata saya, acungin jempol terusan warga itu ya. saya di sini kan gitu. Alhamdulillah, cuman saya mah mengingatkan sekali lagi ke warga saya, tolonglah, karena apa? Karena barang kalau udah istilah dipegang orang gituan, jangankan saya istilahnya cuman keamanan atau linmas di sini, ya anggaplah mustika sendiri pun yaitu kepolisian kan gitu, tetap aja kan susah, agak susah juga nyarinya gitu Pak Ujang. Itu aja maksud saya. Kalau jenis sepeda motor atau barang-barang elektronik, kalau udah di tangan maling, ya Allahu alam untuk bisa kembali lagi. Karena kalau barang-barang seperti itu gampang banget dijual, ya kan? Apalagi kalau elektronik itu udah gampang banget dijual. Motor apalagi juga. Motor bisa dipretelin, di apa? Bawa ke gunung. Itu pun juga udah susah untuk balik lagi, untuk ketemu lagi juga udah susah. Ya itu kan cuman di kita mengharap benar kan gitu. Cuman kan itu udah dibalikan lagi ke nasib kita dan milik kita. Ya. Kalau nasib kita dan milik kita itu harus kembali yang namanya barang kita sendiri, ya mungkin bisa juga. Bisa juga. Yang namanya kehendak yang kuasa atau Allah Subhanahu wa taala itu bisa aja, apapun itu bisa terjadi. Bisa. Kan gitu kata saya juga. Makanya cuman ya udah kita pasrah, kita anggaplah munajat ke yang sama yang kuasa. Terus saya bilang kalau milik kita masih istilahnya masih ada itu barang kembali sama kita, ya alhamdulillah pasti kembali kan gitu. Itu Bojang. Saya kan nggak pernah tahu ya kan. Iya, iya. Kalau keamanan itu jam kerjanya dari jam berapa nyampe jam berapa sih Pak? Kalau saya sebenarnya mah dulu itu udah dibilang sama pemimpin saya sendiri, yaitu dari masuk jam 8 saya keluar itu jam 4 gitu Bojang. Berhubung saya mungkin jam 4 kadang-kadang saya masih di sini, karena apa? Karena saya bilang tadi, kalau lihat situasi sepi, anggaplah saya itu masih di sini. Mungkin saya pulang itu sampai jam 5 kan gitu, atau setengah 5 kan begitu. Itu Pak Ujang. Berarti intinya tuh kalau jadi keamanan di perumahan itu kasarannya kita tuh kayak model-model apa ya Pak ya? FBI. Ya kan? Pak Dudung kan juga pernah jadi FBI katanya tuh. Katanya sih. Kalau FBI istilahnya sebenarnya mah emang enak di FBI. FBI. Kan gitu. FBI dulu Pak Dudung tuh pernah di negara mana tuh FBI itu? Ya sebenarnya masih ikut teman saya kan, cuma ajak-ajak kawan lah kan gitu. Ya berhubung kita masih belajar atau sambil belajar supaya ngerti atau paham entarnya kan gitu. Iya. Nggak lama saya paling cuma istilahnya saya ngikutin dia itu sebulan lebih doang gitu. Sebulan lebih doang. Jadi kurang begitu memahami. Kurang begitu memahami. Satu ya namanya kita merantau ke seberang atau kemana itu dengan ya istilahnya kawan sendiri, ya untuk makan emang nemu kan gitu kalau untuk makan, tapi karena kita udah punya keluarga makanya memutuskan kita untuk kembali begitu Bojang. Jadi saya belum tahu atau belum paham itu bagaimana gitu secara detail lah kayak ini mah gitu. Kinerjanya ya Gitu, kan. iya, Kinerja FBI itu seperti apa ya? Cuman dikasih Aran gini, bla 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 gitu ya. Intinya begini, seperti itu kan. Ya gitu doang. Ya begitu yang saya bilang sebulan, ya kurang lebih sebulan lebih lah kan gitu. Ya saya cuman mikirnya saya untuk sendiri nemu makan, tapi untuk keluarga saya atau anak istri saya itu saya juga bingung. Akhirnya saya pulang kembali begitu. Pulang ke Indonesia lagi Pak ya. Jadi ya tetap saya akan kembali lagi. Karena apa? Karena saya tetap memikirkan anak istri saya begitu. Kalau cuma untuk saya sendiri ya mungkin di sini saya bisa hidup lah kan gitu. Itu maksudnya. Saya sering ibaratnya interaksi atau sering ngobrol dengan keamanan ya kan. Dimanapun setiap saya singgah di perumahan KSP ini ya. Iya. Yang di blok H, di blok G, di blok I gitu kan. Ya bisa dibilang saya kenal semua sih kalau keamanan itu kan di situ kan. Ya kalau kesah keamanan tuh pasti ada ya kan, tapi mereka juga kembali ke diri mereka masing-masing ya, karena ini udah jadi profesi ya kan, jadi pekerjaan gitu kan ya. Jadi mereka tuh juga harus mensyukuri, selalu antisipasi resiko keamanan itu seperti apa. Mereka juga harus siap
Nah gitu Pak Dudung tuh. Ya, emang siap benar Pak Ujang. Nah, Jadi sepertinya begini Pak Ujang. Ya saya nggak muluk-muluk. Saya buka untuk istilahnya kenapa Pak Ujang ngoreksi. Anggaplah sahabat saya sebagai keamanan. nah, Asal semulanya emang ya menurut istilahnya resikonya berat. Satu, emang nyawa juga taruhannya sih kan gitu. iya. Ya namanya orang kan beda-beda atau saya juga. Apalagi menghadapi orang-orang kayak begituan. Kan begitu. Ya mungkin kata saya kalau untuk istilahnya anggaplah kayak kasarnya itu senjata tajam mah Nah, kita masih bisa menghindar dari dekat pun masih bisa Iya. kan begitu. Kalau untuk udah yang gituan bingung Wah, saya untuk itu menghindarnya begitu Pak Ujang. Iya, udah lain Makanya, itu. udah lain. Ceritanya udah lain ya. Udah lain ceritanya, makanya ya untuk keamanan juga kan yang saya katakan tadi itu punya anak bini atau anak istri. Tetap dong kan gitu menghindarkan apa karena yang namanya nyawa itu kan semua juga sayang Pak Ujang. Keamanan, safety, ya kan? Pasti kita utamain kan di situ kan. Iya. Nah, tapi kan kadang orang-orang seperti ini Pak Dudung, kita ngomongin soal buruknya, soal jeleknya, ya kan. Ketika orang-orang itu nggak bisa memahami, ya kan, resiko atau beratnya profesinya Pak Dudung, ya kan. Kadang orang nggak paham kan, apaan tuh keamanan cuma molor doang. Ya kalau gitu kayak namanya begini Pak Ujang. Yang namanya orang itu kan semua orang kan beda pendapat, Iya. beda pikiran, kan semua juga beda segala-galanya kan gitu. Iya. Makanya walaupun jangankan yang saya bilang ya anggaplah cuman ya kita baru kenal kan gitu atau teman. Orang masih saudara aja udah beda pikirannya, Beda kan pikirannya. gitu. Iya. Yang namanya itu kan pro kontra Pak Ujang. Iya. Begitu. Pasti. Pro kontra makanya saya mah udah anggaplah itu mah yang namanya pro kontra kita anggaplah ya bukan kita nggak dianggap gitu atau nggak didengar gitu. Saya anggaplah angin lewat atau angin lalu. Angin lewat, Begitu Pak Ujang. tapi sekaligus itu buat motivasi kita. Betul. Nah, kan? Satu itu kedua-duanya kita pun harus lebih baik lagi, harus lebih bagus lagi. Gimana nih yang kontrak ini harus pro ke kita kan gitu. Atau selalu istilahnya dekat dengan kita. Nggak memandang kita tuh sebelah mata. Nah, betul begitu Pak Ojang. Nah. Kita harus berdekatan dengan Iya. istilahnya yang namanya sama warga kita sendiri. Kan gitu. Yang saya bilang tadi, saya cari teman, kawan, walaupun itu saudara atau jadi saudara. Kan begitu kata saya. Ya, kalau orang yang kontrak itu kalau bisa ya kita dekatin, kita Dekatin, bicara enak, biar- gitu ngobrol, kan gitu. Ya dari omongan seperti itu kan kita tuh ngedekatin orang itu, ya kan. Kita kasih tahu kinerja sebagai keamanan itu seperti apa biar mereka tuh memahami dan nggak memandang sebelah mata keamanan itu seperti apa kan gitu kan. Betul. Karena Betul Pak Ojang. kebanyakan orang itu nggak tahu resikonya. Mereka taunya cuman ngelihat kita saat kita ngobrol. Enak banget sih jadi keamanan cuman ngobrol-ngobrol Iya. doang. Nah kan gitu kan, Ya Pak, ya Ah. namanya orang kan saya bilangin tadi pro kontra. pro kontra Orang ngomong begitu ada aja. ada aja pasti. Tapi yang saya bilang kalau kita didengar ya mungkin ya menurut istilahnya kesel mah kesel, tapi kan udah kinerja kita capek Ah. nih cuman begituan gitu. Tapi saya enggak. Karena apa? Kan udah saya bilangin orang itu pro kontra. Kan gitu. Pro kontra. Jangan dianggap istilahnya udah dianya begitu, kitanya pun begitu. Tambah Ya gitu. sama aja bohong. Sama aja bohong. Nah, itu maksud saya. Ah. Saya itu kepengen jangankan yang pro, yang kontra pun harus pro. Karena apa? Karena kita dekatin. Gitu Pak Ujang. Kita ngobrol bagaimana secara baiknya. Gitu Pak Ujang. Iya. Saya pengen istilahnya ini orang jadi saudara saya. Gitu. Sekaligus Berarti- jadi teman saya begitu. Berarti intinya Pak Dudung tuh nggak pernah membatasi, Enggak, saya nggak pernah membatasi. nggak pernah membatasin, ya kan. Semua warga yang ada di perumahan ini Pak Dudung anggap sama, ya kan. Ya kan? Karena setinggi apapun warga itu ketika di perusahaannya itu, ya kan, oke lah, mereka punya pangkat. Tapi ketika sudah di perumahan, mereka juga rakyat, ya kan, rakyat Iya, biasa kan Pak Dudung kan, Iya, iya. ya kan. Jadi paling tidak kita harus bisa menempatkan profesi kita di luar. Kalau kita udah masuk di perumahan ya kita sebagai warga biasa itu akan lebih bijak. Ya kan dinamakan kan begini Pak Ujang. Kalau untuk di kerjaan itu kan urusan mereka. Kan gitu, urusan masing-masing. Iya.
dia punya pangkat di kerjaan, Ah. kan gitu. Kalau udah masuknya ke perumahan atau ke rumah sendiri, anggaplah di sini ada keamanan, ayo kita ngobrol bareng ya, nggak Ya. jadi masalah. Kita pertukar pikiran, Ah. kan gitu. Kita aja ada masalah, ayo kita pecahkan, cari jalan keluarnya, kan gitu. Permasalahan itu yang saya bilang kecil, apa yang saya dibilang kecil, ya semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya kok Pak Ujang. Ya pasti Pak. Gitu maksud saya. Karena seperti ini, kadang dari omongan tetangga ke tetangga, ya kan, sebenarnya tuh nggak ada masalah, ya. Karena kurang berinteraksinya warga ke keamanan, jadi masalah. Karena cara penyampainya tuh salah. Coba kalau penyampaiannya tuh bener, langsung ke keamanan, nggak bakal jadi masalah. Nah, Ya betul, Ya kan? Tapi kan yang namanya udah dibilangin tadi juga, udah saya omongin tadi juga. Makanya warga istilahnya yang pro atau yang kontra itu, tolonglah sama keamanan itu yang saya bilang jangan terlalu jauh. Jangan Karena terlalu apa? ya, Bukan saya pengen dikasih apa-apa. Kan gitu. Iya. Kita sering titipkan. ya, saling membantu. Nah, satu warga membantu saya juga. Mm-mm. Titipkan, anggaplah kayak Amanah. ini, tolonglah Ya. amankan di sini, ya insya Allah kan mungkin saya bilangnya kan begitu. Mm-mm. Yang penting saya terus terang doakan saya Ya. sehat selalu, panjang umur, gampang dari rezeki saya, gitu aja saya. Selalu siaga ya Pak Dudung. Saya selalu siap. Oke. Kita udah ngobrol cukup lama sih hitungannya kalau menurut saya juga sih, ya kan. Pak Dudung juga mau ngelanjutin aktivitasnya lagi, ya kan. Iya. Malam ini Pak Dudung juga masih punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nyampe jam 4 bisa lebih, ya kan. Ya intinya Betul. obrolan saya dengan Pak Dudung itu nggak ada niat untuk nyinggung atau ngejelekin seseorang, gitu kan, Iya. ya kan. Mungkin cukup nyampe di sini obrolan saya dengan Pak Dudung, ya kan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.